Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sabtu 13 Februari 2021. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Yang dalam hal ini saya akan mengambil yang menjadi penekanan dari nas kita, yaitu ayat 42. Dengan demikian bunyi firman-Nya. Alangkah betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Karena damai sejahtera Tuhan senantiasa boleh kami rasakan, boleh kami nikmati, dan kami boleh bersuka cita dan bersyukur atas semuanya. Mampukanlah kami Tuhan untuk menyatakan dan melakukan damai sejahtera itu dimanapun dan kapanpun kami berada, dalam situasi apapun kami. Hendaklah kami senantiasa boleh memiliki rasa damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan memimpin, menjaga, memelihara kami, agar kami tetap mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini tema dalam firman Tuhan menjadi pribadi yang damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup, keadaan dan situasi kesulitan, tantangan dan lain sebagainya, tentu saja akan menyadarkan kita ada sisi-sisi kemanusiaan yang membuat dan menjadikan kita untuk bisa berempati dan memiliki rasa berbela rasa. Yesus sendiri telah menunjukkan kasih dan empati yang teramat besar bagi manusia. Sikap empati dan bela rasa yang ditunjukkan oleh Yesus adalah ketika Yesus menangisi kedosaan dan derita manusia. Seperti Yesus menangisi kota Yerusalem dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 41. Yesus menangisi bukan hanya karena di Yerusalemlah sebagai puncak dari semua misinya, yakni pemberitaan tentang kematiannya. Yesus menangisi karena kedegilan hati orang-orang yang mendiami kota Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, Yerusalem yang berarti adalah kota damai sejahtera. Tapi apakah kota Yerusalem yang merupakan kota damai sejahtera itu adalah sungguh-sungguh menjadi kediaman yang menawarkan damai sejahtera bagi manusia yang mendiaminya? Ataukah orang-orang yang mendiami kota Yerusalem sendiri yang tidak mampu menciptakan damai sejahtera itu? Karena di kota Yerusalem sendiri banyak dipenuhi oleh orang-orang yang penuh dengan kejahatan-kejahatan. Hal inilah saudaraku yang ditangisi oleh Yesus, yakni karena orang-orang buta dan tuli akan kehadiran Allah yang nyata dalam diri Yesus Kristus, yakni manusia yang mengisi hatinya dengan berbagai macam hal kejahatan-kejahatan. Yesus menangisi kedegilan itu. Yesus menangisi kedegilan hati manusia. Namun apakah manusia sendiri menyadari betapa kasih Yesus yang sangat besar kepada manusia? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia seringkali sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya. Ya, manusia selalu sibuk dengan banyak hal. Sehingga kasih Tuhan, rahmat Tuhan kadang berlalu tanpa kita sadari.
Dan ketika kita manusia berada di titik lemahnya, kita manusia dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Karena itu saudaraku, nah firman Tuhan mengatakan betapa baiknya jika pada hari ini juga kita mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera itu. Pertanyaannya bagi kita saudara, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang damai sejahtera? Bapak Ibu Saudara, menjadi pribadi yang damai itu tidak mudah. Pondasinya adalah hati kita harus senantiasa terarah, hati kita harus senantiasa tertuju pada satu tujuan, yaitu pada Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Menjadi pribadi yang damai bukanlah pekerjaan yang mudah, namun tidak sulit bila kita mau melakukannya. Mengapa menjadi pribadi yang damai sejahtera itu bukanlah menjadi pekerjaan yang mudah? Karena ketika manusia yang kadang menyeret kita untuk menjauhi kasih Allah, yakni melalui pikiran negatif, iri dengki, balas dendam, nafsu kuasa, dan banyak hal lainnya yang apabila dibiarkan akan merusak citra dan diri manusia itu sebagai pembawa damai sejahtera. Yang seharusnya bahwa damai sejahtera itu bukan hanya damai sejahtera bagi manusia itu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera yang berasal dari Allah dapat kita terima melalui kesatuan kita dengan Tuhan. Kita bisa melakukannya melalui doa, merenungkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Damai sejahtera yang kita miliki bukan untuk diri kita, tetapi juga harus kita bagikan bagi sesama kita dan semua ciptaan Tuhan. Damai sejahtera itu juga dimulai dari diri sendiri, kemudian dengan orang yang dekat dengan kita, yakni keluarga kita sendiri, juga harus menikmati dan merasakan damai sejahtera itu. Sehingga ketika keluarga mampu mencerminkan, menikmati damai sejahtera itu, maka keluarga itu pun mampu menjadi pembawa damai dimanapun dan keadaan apapun kita berada. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita menjadi saksi yang mewartakan Kristus dengan damai sejahtera. Apa yang kita miliki, kita harus mampu mewartakan Kristus dengan damai sejahtera itu. Meskipun kita mengalami kesulitan, meskipun kita mengalami tantangan-tantangan berat dalam hidup ini, namun saudaraku, kita jangan berkecil hati. Karena Tuhan memampukan kita, saya saudara menjadi pribadi yang membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus sendiri memiliki sikap empati dan rasa belas rasa, tidak sekedar dia menangisi kedosaan dan derita manusia, melainkan Yesus sendiri menyerahkan hidupnya bagi penebusan manusia. Karena itu saudara-saudara, kita juga harus memiliki kepedulian dan rasa empati untuk damai sejahtera itu. Karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu bagi kita dan umat yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita.